Kenaikan harga bahan bakar minyak yang diumumkan Presiden Jokowi pada Sabtu lalu tidak hanya menyusahkan para pengendara kendaraan bermotor, tetapi juga berdampak pada kenaikan harga-harga lainnya, termasuk kebutuhan kita sehari-hari. Antara lain, harga pangan, harga tarif transportasi umum, biaya logistik dan pasti akan terjadi tingginya angka inflasi. Yang menjadi masalah ialah mengapa bisa demikian. Perhatikan dan simak baik-baik ya supaya kita paham dan peka terhadap keadaan sekarang. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia, Muhammad Faisal dan Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira memberikan penjelasan mengenai dampak-dampak yang diakibatkan dari kenaikan harga bahan bakar minyak ini. Dampak yang pertama ialah naiknya harga tarif transportasi umum. Hal ini jelas dirasakan baik itu angkutan umum ataupun kendaraan pribadi. Biaya tarif ojek online sudah pasti akan naik cepat atau lambat. Makanya, sudah sewajarnya jika nantinya ada ribuan ojek konvensional maupun ojek online yang akan melakukan aksi mogok massal dan memprotes kebijakan kenaikan bahan bakar minyak ini. Dampak yang kedua ialah harga bahan pangan juga ikut naik. Jika harga jasa logistik ikut naik maka harga pangan juga dipastikan ikut naik. Karena ada penghitungan biaya logistik ke pasar. Selain itu, harga komoditas utama seperti beras, cabai, telur, daging sapi dan ayam juga terancam naik. Hal tersebut terjadi karena kenaikan ongkos pengangkutan dari petani ke pasar juga akan mahal. Hal ini juga berlaku bagi ongkos logistik dan biaya energi yang dikeluarkan oleh para peternak dan nelayan. Dampak yang ketiga ialah naiknya harga logistik. Ini terjadi karena kenaikan harga angkut dari kargo ke tempat tujuan. Kendaraan yang mengangkutnya pun juga memakai kendaraan yang berbahan bakar solar dan juga pertalite. Sebagai informasi, kenaikan yang dialami ialah sebesar 32% dan 31%. Dan yang terakhir, tentunya sebagai imbas dari kenaikan harga bahan bakar ini ialah terjadinya kenaikan inflasi. Jika inflasi bisa tembus pada kisaran 7-9% secara tahunan di 2022. Hal itu berdasarkan perhitungan setiap kenaikan 10% BBM bisa memberi dampak 1,2% terhadap inflasi. Jika inflasi ini dibiarkan, tentu lambat laun kita akan mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada seluruh sendi kehidupan termasuk tarif listrik, telepon, dan kuota internet yang kita pakai saat ini. Dari sini, kita bisa memahami betapa beratnya penderitaan yang dirasakan masyarakat saat ini. Wajar saja jika mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran. Sah-sah saja, namanya juga negara demokrasi. Sistem hukum kita juga menghalalkan itu dan tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ialah, jika ada oknum yang tidak peka apalagi sampai mendukung kebijakan ini sampai-sampai oknum tersebut hanya duduk manis di istana dan gedung parlemen. Maaf Pak Jokowi, kali ini kita harus kritis secara tegas ke Bapak. Kebijakan menaikkan harga bahan bakar ini dirasa terlalu blunder dan tidak melalui riset mendalam dan mempelajari dampak-dampaknya pada masyarakat. Para menteri Bapak seharusnya bertanggung jawab atas anomali ekonomi ini. Mereka jangan hanya duduk manis di kantor, di ruangan ber-AC sambil memutuskan suatu kebijakan. Seharusnya, mereka harus melayani dan mendatangi masyarakat yang terdampak serta berikan kompensasi yang dijanjikan. Kalaupun didemo oleh beberapa elemen masyarakat seperti mahasiswa, buruh dan para driver ojek online, temui mereka. Ajak mereka negosiasi dan penuhi keinginan mereka. Karena merekalah satu-satunya penyambung lidah masyarakat. Jangan lari apalagi kabur, temui mereka dan penuhi aspirasi mereka supaya mereka tahu betapa menderitanya kehidupan mereka. Jika biaya ojek online naik dan berakibat pada larinya customer mereka, dari mana para ojek online mendapatkan upah dari jerih payah mereka? Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah dampak kenaikan harga BBM ini bisa mengancam kehidupan dan sistem ekonomi kita? Berikan tanggapan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini. Kita bertemu pada video selanjutnya. Sampai jumpa.